Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, saya lihat hari ini kita datang dengan penuh sukacita. Puji Tuhan, kalaupun kita ada sampai dengan saat ini bukan karena kekuatan kita Bapak Ibu, tapi semua hanya karena penyertaan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, saya lihat bangku di tengah masih kosong. Boleh yuk kita jadikan satu, bangku-bangku di depan juga masih kosong. Boleh silakan maju dulu Bapak Ibu, kita mau isi bangku yang paling depan dulu. Oke. Sebelum kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua, kita mau tundukkan kepala sejenak, kita mau masuk dalam saat teduh. Pagi hari ini kami mau nyanyikan pujian bagi-Mu Tuhan. Kami mau menyanyi, kami menyorakkan nama-Mu Yesus. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Burung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi
gunung tunduk, Oh, laut haleluya. bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, yang indah bergeraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji setia ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Kami nyanyi buat-Mu Tuhan, kami sorakan kebesaran-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, kami bawa pujian bagi-Mu, sebab Kau yang layak terima pujian. Haleluya, Yesus, agungnya namamu Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami sembah namamu. Dengan kasih saya mengundang Ibu Lis untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Haleluya Yesus Tuhan. Sungguh pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami naikkan pujian sembah kami hanya bagi namamu Tuhan. Kau Allah yang berjanji dan Kau Allah yang selalu menepati setiap janji. Itu yang menjadi iman percaya kami Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Bapa kami membawa hati kami membawa hidup kami Tuhan. Untuk kami naikkan di hadapan Tuhan, Allah yang bertata di atas puji-pujian umatnya. Dan biarlah setiap kami Bapa boleh membawa korban pujian bagi Engkau sebagai tanda syukur bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang teramat sangat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap keadaan kami pada pagi hari ini.
Kami bersyukur Bapa kami, kalau kami masih Kau beri kesempatan untuk kami bernafas Tuhan. Untuk kami saling menyapa keluarga kami Tuhan. Bahkan Engkau sendiri yang memimpin kami untuk kami hadir di tempat ini. Biarlah pagi hari ini Bapa naikkan syukur kepada Tuhan, itu yang menjadi tujuan utama kami di dalam kami beribadah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, dengan kami mengucap syukur, maka kuasa-Mu akan turun atas setiap kami. Kuasa-Mu akan turun atas gereja kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan Tuhan hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan, baik pelayanan mimbar maupun yang ada di depan Tuhan. Kiranya kuasa hadirat hikmat-Mu memenuhi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka boleh melakukan pada bagian masing-masing, dan semua hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terkhusus Bapa untuk hamba-Mu yang sudah Engkau pilih Tuhan, untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah pada saat ini Bapa, apa yang Tuhan kehendaki bagi setiap jemaat Tuhan boleh disampaikan, sehingga setiap kami mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kami, terutama di dalam kami beribadah kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan teruskan sorak-sorai kepada Tuhan. Biarlah sorak-sorai kami boleh menjadi dupa yang harum bagi nama Tuhan, dan semua bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita sudah siap memuji Tuhan Bapak Ibu? Yes. Boleh colek dulu kanan kirinya, katakan yuk kita memuji Tuhan bersama. Sungguh bersyukur bahwa di dalam Tuhan ada perlindungan bagi hidup kita. Bersama Dia kita lewati segala badai hidup. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Katakan sekali lagi. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Sekali lagi, bagai Raja Wali.
tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Katakan melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sorak saya bagi Tuhan kita Yesus Kristus, haleluya. Mari kita naikkan pujian bagi Dia. Dia Allah yang besar, Dia yang layak dipuji. Yesus Kristus Tuhan kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Allah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Nyanyikan kembali, katakan sama-sama, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Yes. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Jemaat saja yang nyanyi, katakan terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Haleluya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Katakan terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yes. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Sekali lagi katakan, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Allah kita perkasa dan hebat. Kita mau puji terus namanya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Karena bukan dengan keluarga aku Tuhan, Engkau yang hebat. Haleluya.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Kita mau siapkan diri kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pujian ini berkata bahwa firman Tuhan berkata, Tuhan selalu menyertai kita. Saat ada penyertaan Tuhan, maka roh dan jiwaku jadi kuat. Inilah Tuhan kerinduan kami Yesus. Biar pujian ini jadi pernyataan hati kami yang rindu akan Engkau. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita dengan pujian ini kembali dari awal. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Mari Bapak bisa undang untuk baik. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku,
karena penyertaan-Mu, roh dan jiwa kami kuat. Hari-hari kami Tuhan, kami bawa di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kami juga membawa diri kami datang beribadah sebagai bentuk syukur kami Tuhan. Kami datang ke tempat ini dengan satu kerinduan bahwa Engkau memandang kami dan Engkau mau berbicara kepada kami. Berbicaralah Tuhan kepada setiap pribadi yang pagi hari ini datang hadir karena punya kerinduan yang besar akan Engkau. Kami siapkan tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan untuk apa yang Tuhan mau sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini bersyukur banyak, akan penuh seluruh jemaat. Saya percaya pagi hari ini kita semua datang dengan satu kerinduan bahwa ada kebenaran firman yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap pribadi kita. Ada amin? Ya, kita langsung saja. Boleh Jess tayangkan Jess. Ya, tema kita pagi hari ini adalah tujuan Allah dalam ibadahmu. Ya, ini kita melihat apa itu ibadah yang dipahami oleh kebanyakan orang. Ya, saya mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Boleh lanjut, yes. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa ibadah adalah perbuatan yang menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan dalam mengerjakan perintah. Dalam mengerjakan perintah. Ya, tapi kebanyakan orang umumnya perbuatannya berbakti kepada Allah cuma sampai di pada ketaatan. Seringkali kita menganggap bahwa ketaatan itu sudah selesai. Cukup sampai di ketaatan. Tetapi ternyata ada tugas kita yang lebih, bukan cuma taat, tapi konsisten untuk mengerjakan perintahnya. Ada amin? Kalau kita lihat orang Kristen datang sekarang beribadah itu berbeda-beda motivasi, berbeda-beda gaya. Ya, ada orang-orang yang cari gereja untuk beribadah, maunya di gereja besar. Supaya apa? Supaya nggak perlu ditanya-tanya, nggak perlu berinteraksi sama orang. Bahkan ketika kita duduk aja dan ibadah, dan kanan itu kita kenal. Boleh. Kiri dan kanan itu kita nggak kenal. Ya, karena saking banyaknya itu jemaat. Terus juga orang yang cari yang mencari gereja di mall. Banyak kan gereja di mall sekarang. Ya, ke gerejanya cuma ibadah sebentar, 1 jam selesai. Ibadahnya 1 jam. Habis selesai ibadah bisa jalan-jalan keliling mall seharian. Ibadahnya cuma 1 jam. Tapi keliling mallnya bisa seharian. Ya, jadi lebih simpel. Ya, ada lagi orang yang cari gerejanya ngelihat siapa yang menyampaikan firman. Nganggap hidup itu udah berat. Enggak usah cari firman yang berat-berat. Yang ringan saja. Supaya beban hidup enggak bertambah. Ya. Pemahaman-pemahaman seperti itu benar atau salah? Mari kita buka sama-sama pagi hari ini. Kenapa orang memilih gereja-gereja tertentu? Salah satunya tentang pengajaran ataupun firman yang disampaikan. Yuk kita buka kebenaran. Boleh, Jess? 2 Timotius 4 ayat 3.
2 Timotius 4 ayat 3. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Rasul Paulus, profetik ini disampaikan oleh dia untuk waktu yang akan datang. Ya. Jadi sekarang pertanyaannya, waktunya kapan? Kalau kita melihat fenomena yang ada, jemaat-jemaat orang-orang Kristen mencari gereja, mencari tempat ibadah dengan berbagai gaya. Bahkan boleh dibilang tuh jemaat nggak tertanam. Datang sekedar tamu, lalu minggu depan pindah gereja lagi. Pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Ya. Karena apa? Karena apa yang Rasul Paulus sampaikan ini terjadi, kalau kita melihat ya sekarang ini sedang terjadi Bapak Ibu. Bahkan dibilang kenapa orang seperti itu? Ya, mereka tidak lagi dapat menerima yang namanya ajaran sehat. Hanya ingin menerima sesuatu yang memuaskan keinginan. Cocok nih khotbahnya. Enak nih didengarnya. Yang ringan-ringan saja. Supaya apa? Supaya nggak perlu tambah beban. Ya. Sekarang pertanyaannya, ajaran seperti apa sih yang memuaskan keinginan, yang memuaskan kehendak kita? Atau ajaran seperti apa yang bisa memuaskan dan menjawab apa yang menjadi keinginan kita? Ya. Pertanyaan ini biasanya akan terlontar kepada orang-orang yang biasanya nggak mau berubah. Karena takut firman-Nya itu menyinggung dia. Orang yang hanya ingin mencari ajaran-ajaran yang sesuai dengan keinginannya biasanya adalah orang-orang yang nggak mau berubah. Karena apa? Takut dikoreksi kesalahannya. Takut dikoreksi pelanggaran-pelanggarannya. Takut dikoreksi hidupnya. Bahkan takut dikoreksi dosa-dosanya. Makanya gak perlu nyari gereja atau dengerin khotbah yang memang untuk mengajar kita untuk berubah. Makanya mereka mencari gereja-gereja yang sesuai dengan keinginan hati mereka. 2 Timotius 3 ayat 5. 2 Timotius 3 ayat 5, firman Tuhan katakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Orang yang secara lahiriah seringkali orang memandangnya udah saleh. Setiap minggu ke gereja, setiap minggu pelayanan full, Senin sampai Minggu bahkan. Ya, ada gereja-gereja yang kegiatannya Senin sampai Minggu. Dan melayani full Senin sampai Minggu. Ya, orang dunia akan melihat, mungkin menilainya orang itu saleh. Orang itu beribadah. Setiap minggu gak pernah absen. Tapi ada pemahaman orang di luar sana bilang, kalau minggu gak ibadah, dosa loh. Ada gak yang seperti itu? Ada yang memandang kalau nggak ibadah itu dosa. Tapi mereka yang beribadah kadangkala nggak memahami buat apa mereka ibadah. Ketika ibadah kita menerima kebenaran firman. Ada firman di sana setiap kali ada ibadah. Betul apa betul? Atau ibadah hanya untuk nyanyi pujian penyembahan, terus nggak ada firman sama sekali, kayaknya jarang ya. Bahkan praise and worship pun seringkali disisipin firman. Jadi ketika satu ibadah ada, firman gak pernah ditinggalkan. Firman selalu ada di situ. Dan disampaikan. Kalau dibilang gak mau berubah, orang Kristen gak mau berubah, terus mencari tempat-tempat ibadah yang memang sesuai hati mereka. Saya melihatnya sebagai suatu hal yang dibilang air dan minyak.
gereja kita, Oikos, banyak jemaatnya. Bahkan saya percaya akan terus bertambah. Amin. Terus kita setiap minggu ada di sini. Setiap minggu kita ibadah. Firman Tuhan gak putus setiap kali ibadah firman Tuhan disampaikan. Setiap hamba Tuhan yang Tuhan kirim di tempat ini, biasanya rata-rata itu menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ada amin? Menjawab kebutuhan kita. Menegur kita. Tapi seringkali firman itu dan kita, bahkan orang-orang Kristen kebanyakan, menjadikan firman dan dirinya seperti minyak dan air. Mau diaduk kayak gimana, mau diblend kayak gimana, tetap misah. Firman ya firman, hidup saya ya saya. Firman ya firman, diri saya ya diri saya. Jadi firman itu hanya berlalu begitu aja Bapak Ibu. Hari-hari ini dikatakan bahwa kita memang harus waspada. Kita harus peka. Matius 24 ayat 3 sampai 4. Matius 24 ayat 3 sampai 4, di situ dikatakan ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Lalu Yesus menjawab, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kadang-kadang kita enggak disesatkan, tapi kadang-kadang kita yang enggak sadar kalau kita sedang salah. Saya pernah beberapa waktu lalu ke arah Pamulang. Saya benar-benar nggak ngerti Pamulang itu jalan-jalannya seperti apa, letaknya di mana. Terus berangkat nih dari BSD 2 motor. Ya, kita semua sama-sama nggak tahu jalannya. Akhirnya kita pakai map. Ikutin map, suruh ke kiri kita ke kiri, suruh ke kanan kita ke kanan. Kelihatan titiknya udah mau deket. Kita tetap nerobos masuk ke dalam perumahan. Sampai di dalam perumahan, berhenti tuh titiknya selesai, udah sampai katanya. Itu di mana tahu nggak Bapak Ibu? Tanah lapang. Nggak ada apa-apa. Lah kita bengong, ini gimana sih? Yang Sherlocknya salah atau mapnya yang salah? Terus mesin motor dimatiin. Kedengeran tuh suara teman-teman kita lagi pada ngikik di balik tembok. Itu karena apa? Karena kita nggak tahu, kita nggak paham, kita nggak tahu rambu-rambunya, nggak tahu jalannya, hingga kita dengan mudahnya disesatkan. Tapi sadar nggak ketika kita belum sampai di titik itu kalau kita lagi disesatkan? Enggak kan? Belok ya belok aja, kiri ya ke kiri, kanan ya ke kanan, ikut aja. Demikian halnya kebenaran firman Tuhan. Kalau kita nggak menerima, kalau kita nggak benar-benar paham bahwa kita butuh firman untuk memimpin kita, kita mudah disesatkan Bapak Ibu. Ada amin Bapak Ibu? Kita mudah disesatkan, karena apa? Karena Mbak Google aja seringkali menyesatkan kita ya. Gereja ini ada, ya, Oikos ini ada, bukan karena kita mau, bukan karena kita bisa, tapi karena Tuhan. Ada amin? Tapi karena Tuhan. Tapi ketika satu gereja ada Tuhan utus seorang yang berkenan. Seorang utusannya ada di sini. Supaya apa? Supaya suara Tuhan dapat diperdengarkan di tempat ini. Ya. Tapi bukan cuman gereja, bukan cuman ada orangnya Tuhan, bukan cuman ada firman, tapi ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk ada di dalam gereja ini. Tujuannya untuk apa di sini? Hanya untuk komunitas, hanya untuk ngumpul, hanya untuk jadi satu sebutan sebagai sebuah gereja? No, Bapak Ibu. Tuhan
Tuhan mengirim orang-orang untuk ada di sini, bahkan hambanya dikirim di sini, bahkan firman yang dinyatakan di sini, supaya apa? Supaya orang-orang yang berkumpul dan ada di sini menjadi orang-orang yang hidup sama seperti firman, mau diajar dan mau berubah. Tujuan firman adalah mengubah hidup kita. Kalau orang yang merasa dirinya sudah benar, mereka nggak perlu firman. Karena mereka merasa diri dia udah benar. Setuju Bapak Ibu? Setuju. 2 Timotius 3 ayat 16 di situ dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini adalah satu paket kalau kita terima firman. Satu paket firman ini ternyata mampu mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik kita. Itu satu paket. Kalau datang ibadah kita nggak mengerti tujuan kita ibadah untuk apa, ya bukan firman yang jadi fokus kita, ada sesuatu yang salah sebenarnya. Ya, satu orang punya sesuatu yang berharga, mutiara lah ya, mutiara. Orang yang tahu, yang punya mutiara ini, dia akan sangat tahu nilai daripada mutiara ini. Dia nggak akan taruh tuh di meja makan, betul? Dia nggak akan taruh di ruang tamu, bahkan nggak mungkin taruh di teras rumah. Yang kalau ada tamu datang, mutiaranya itu bisa dipegang-pegang orang. Kalau orang yang punya tahu nilainya, dia akan benar-benar simpan di tempat yang aman, di tempat yang istilahnya apa? Yang nggak mudah untuk orang tahu, untuk orang lihat, apalagi orang pegang. Demikian juga kebenaran firman. Kalau kita tahu firman itu adalah sesuatu yang berharga, bahkan dibilang punya nilai tinggi. Dan saya menulisnya, Jess boleh, saya menulisnya firman Tuhan itu laksana mutiara. Bahkan nilainya bukan cuma nilai, hanya nilai. Ya, kalau sesuatu yang berharga bisa turun kadarnya, contohnya emas. Ya, bisa turun nilainya, belinya berapa terus jualnya berapa kalau nggak tepat waktu. Tapi firman Tuhan mempunyai nilai kekekalan. Kekal, nggak pernah berkurang kekuatannya, kuasanya, nggak pernah berkurang kadarnya, tetap mempunyai nilai yang dibilang nilai kekekalan. Beberapa waktu lalu ada beberapa teman telepon, mereka mendoakan saya. Siapa di sini yang suka kalau didoakan? Ada yang suka didoakan? Saya suka didoakan. Karena apa? Itu memberi saya kekuatan. Karena seringkali kita butuh orang lain kan untuk menguatkan kita. Ada masa-masa di mana kita butuh orang lain. Tapi ada masa-masa di mana kita hanya butuh kita dan Tuhan. Saya akan sangat berterima kasih sama orang-orang yang mendoakan saya. Ya. Tapi seringkali masalahnya bukan kita didoakan atau enggak didoakan. Tapi masalahnya adalah ketika kita didoakan, apakah kita mau berubah? Betul? Apakah kita mau berubah ketika kita didoakan? Didoakan tetap tapi enggak berubah. Itu doa enggak jadi apa-apa. Sekalipun kita bilang bahwa doa mempunyai kuasa, tapi kalau kita nggak menangkap kuasa itu untuk membawa kita berubah agar jadi seperti apa yang didoakan, tidak akan jadi apa-apa. Boleh Bapak Ibu bilang kiri kanannya, saya suka didoakan, tapi saya juga mau berubah. Saya suka didoakan, tapi saya juga mau berubah. Amin Bapak Ibu. Firman akan mengerjakan kita dan mengubah secara pribadi diri kita. Ya. Ada beberapa orang yang kalau ke gereja ya, beribadah terutama ya,
membawa sesuatu yang boleh dibilang sebagai pereda nyeri. Tahu Bapak Ibu obat pereda nyeri apa namanya? Interpen. Ada yang bilang Freshcare, ada yang bilang painkiller. Ya, painkiller benar ya. Painkiller, ya. Jadi orang yang sakit nyeri itu ambil obat pereda nyeri, painkiller, dia pakai, dia gunakan, sembuh nggak? Kira-kira pakai painkiller atau pereda nyeri itu sembuh nggak? Dia hanya berfungsi untuk meredakan rasa nyeri, tapi sementara. Seringkali kita ibadah juga menganggap bahwa ibadah kita itu sebagai painkiller. Firman Tuhan sebagai painkiller, pereda rasa nyeri sementara. Pulangnya mah sakit lagi. Suami istri mau datang ibadah, ada selek sedikit. Ya, kamu yang salah Pak. Istrinya gak mau kalah. Lah kan tadi mama udah bilang. Lihat jam, taunya udah mepet, udah 8:30. Ya, kita ibadah jam 9. Akhirnya dua-duanya, ya udah, ayo kita ke gereja. Ntar selesai baru kita, ntar pulang ke rumah baru kita selesain. Datang ke gereja, hamba Tuhannya bilang, Bapak Ibu, ayo suami istri saling mengampuni. Ayo coba bilang sama istrinya, bilang sama suaminya, aku mengampuni kamu Pak, aku mengampuni kamu Mah. Mereka ngomong, aku mengampuni kamu. Pulang sampai ke rumah, babak kedua lanjut. Belum selesai yang tadi. Itu loh. Firman Tuhan hanya jadi painkiller. Sebentar doang ketika lagi ibadah. Pereda rasa nyeri. Banyak orang kalau andaikan melihat atau mendengar khotbah-khotbah yang rada keras, biasanya langsung menutup diri. Khotbahnya nyindir-nyindir saya. Khotbahnya nggak enak. Khotbahnya nuntut kita untuk berubah. Ya, kalau kita mau melihat bahwa dari kecil, muda sampai saat ini kita ke gereja, kita ibadah. Temperamen yang dulu masa muda sampai hari ini masih sama. Artinya ibadah atau firman itu tidak mengubah dirinya. Yang dulunya sedikit-sedikit sakit hati, sedikit-sedikit tersinggung, dia ngomongin saya nih. Dari dulu sampai sekarang pas kita ketemu masih hal yang sama yang diomongin. Yang dijadi pergumulan dia, istrinya bawel di rumah, ngomel terus. Suaminya juga sama. Kalau kita ngobrol sama suaminya, ada kesempatan, suaminya akan ngomong, aduh Bu, ampun, istri saya ngomel terus kerjaannya. Lagian kamu gak tahu ya, kalau suami saya tuh ya di depan doang. Jadi istrinya nggak ada berubah. Ibadah bersama-sama, datang ke gereja bersama-sama, dengar firman yang sama. Tapi kenapa diri kita ada yang berubah, ada yang enggak? Ada lagu yang biasa kita nyanyikan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita alami, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah memang mengerti. Tapi yang bergumul lah kita sendiri. Allahnya hanya kita tahu Allah itu mengerti, Allah itu peduli.
Tapi dalam kenyataannya, kalau kita bergumul, enggak melibatkan dia. Kita bergumul sendiri aja. Firman-firman yang kita dengar, yang kita dapat ketika kita beribadah, itu hanya sebagai pengetahuan. Sebagai painkiller aja ketika kita lagi ibadah. Firman ma firman, saya ma saya, minyak dan air. Saya mau mengajak kita semua melihat satu pribadi yang bernama Hana. Ya. Hana yang kita tahu biasanya masalah terbesar dalam kitab yang kita baca, Hana itu bermasalah dengan siapa? Bapak Ibu. Ada seorang perempuan dalam hidupnya, ya, Penina. Setiap hari dia dibully, setiap hari dia disakiti. Karena apa? Karena kekurangan dia. Tidak bisa mempunyai anak. Ya, setiap kali, setiap hari kalau diperlakukan seperti itu, kira-kira Bapak Ibu stres nggak kalau kayak itu? Sakit hati nggak kalau diperlakukan begitu? Bukan sekali dua kali loh, tapi setiap hari. Nah, si Hana seringkali datang ke rumah Tuhan, dia beribadah kepada Tuhan setiap tahun kalau firman Tuhan katakan. Dia bukan cuma datang bawa persembahan, bawa dirinya, tapi ada sesuatu yang dibawa dalam pikirannya. Siapa? Penina. Jadi dia datang sama Tuhan cuma curhat. Kalau sekarang bilang kan istilahnya dia dibully, dizolimi istilahnya kan. Ya, dia datang sama Tuhan, dia bilang, "Tuhan, Penina tuh Tuhan, dia itu ngebully aku Tuhan. Dia tahu nggak apa yang aku rasakan? Tuhan ngerti deh, pasti Tuhan ngerti. Tuhan kan peduli Tuhan. Tapi Tuhan, Penina ini loh masalah terbesar aku. Bisa nggak Tuhan bungkam mulutnya Penina?" Ya, kalau udah saking keselnya kalau doa. Nah, kenapa kalau kita datang, kita doa, biasanya Bapak Ibu, kalau kita datang, kita doa, siapa yang ada di sini muncul? Orang yang bermasalah sama kita kan. Mukanya itu ada. Kita datang sama Tuhan, tapi muka orang yang ngeselin itu ada di hadapan kita. Bapak Ibu, tinggalkan itu. Firman Tuhan katakan, bereskan dulu kan, baru datang sama Tuhan. Kalau dalam kita datang sama Tuhan yang kita bawa itu muka orang yang ngeselin kita, woi, beresin dulu. Tapi ada satu hal ketika dia melihat rumah di mana dia datang beribadah, dia melihat di sana ada Imam Eli dan dua anaknya, Hofni dan Pinehas. Ya. Di sana dituliskan dalam 1 Samuel 3 ayat 1 bagian B, pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Jadi artinya rumah Tuhan atau tempat ibadah yang tempat Hana pergi, di sana jarang firman terdengar, jarang penglihatan terjadi. Ya. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita mau baca semua, nanti Bapak Ibu selidiki dalam Alkitab ya, lebih lagi. Kalau kita mau baca semua di situ, kehidupan daripada Imam Eli, Hofni dan Pinehas tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika rumah Tuhan, imamnya tidak berkenan, maka firman-Nya tidak ada di sana. Ketika rumah Tuhan, firman-Nya tidak akan diperdengarkan. Ketika kehidupan imamnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Hana melihat itu. Ada kebutuhan Tuhan di dalam rumah yang dia sampar. Ada kebutuhan Tuhan di sana, yaitu seorang imam. Lalu apa yang dilihat itu dipikirkan sama dia dan dia bawa di hadapan Tuhan. Apa yang ada di hadapan Hana ketika dia datang sama Tuhan? Rumah Tuhan. Seorang imam dalam gambarannya. Karena apa? Pikirannya bukan lagi Penina, tapi dia melihat apa yang menjadi kebutuhan Tuhan. Dia pikirkan, dia bawa ke hadapan Tuhan. Dan Tuhan jadikan semua.
Yang dulunya pikirannya berdoa minta Tuhan jawab supaya membungkam mulut Penina, tapi sekarang dia membawa pikirannya, dia melihat apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan. Artinya kehidupan Hana kita bisa lihat bagaimana dia bisa, bagaimana dia mengerti, bagaimana dia memahami bagian mana yang harus dia ambil untuk dia pikirkan dan dia bawa kepada Tuhan. Artinya hari-hari ini cara kita berpikir harus berubah. Ketika kita mendengar firman, kita datang ibadah dan mendengar firman, maka cara pikir kita harus berubah. Apa yang Tuhan mau? Apakah ini baik Tuhan? Apakah ini yang Tuhan butuhkan? Bukan lagi cara berpikir kita, cara berpikir yang lama. Bagaimana caranya Tuhan memberkati aku? Bagaimana caranya Tuhan menolong aku? Yang kita bawa cuma keadaan, tapi kita tidak memperhatikan diri kita. Apa yang kita butuhkan? Kita butuh Tuhan kerjakan dari dalam, yaitu pikiran kita harus berubah oleh haruan firman. Ada amin Bapak Ibu? Banyak orang berpikir asal rajin ke gereja, udah kasih persembahan, udah pelayanan full. Bahkan boleh dibilang orang melihat dia hidupnya kudus, udah bener. Ya. Secara kasat mata kita bisa menilai itu. Tapi Yesus menyampaikan sesuatu di dalam Lukas 18. Di situ digambarkan ada dua orang yang datang ke bait Allah untuk berdoa. Ya, yang seorang Farisi, seorang lagi pemungut cukai. Ya, seorang Farisi ini datang, dia bilang, ketika datang dipertemukan mereka, lalu mereka, si orang Farisi itu melihat si pemungut cukai, ada di situ juga datang berdoa. Lalu orang Farisi ini datang sama Tuhan, dia berdoa seperti demikian. Dia bilang, Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Baik ya, aku bersyukur kepadamu. Tapi kelanjutannya dia bilang lagi, Tuhan, aku bersyukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang itu. Orang itu merampok, orang itu mencuri. Dia datang sama Tuhan, dia bersyukur, tapi dia membandingkan diri dia dengan orang lain. Dia datang sama Tuhan, dia hidup benar, tapi dalam hatinya dia menghakimi. Aku gak sama Tuhan sama dia. Aku mah gak merampok. Aku mah gak mencuri. Aku mah hidup saleh. Jadi dalam dia beribadah, dalam dia berdoa, dia tahu, dia bersyukur, tapi dia membandingkan diri dia dengan orang lain. Dia dalam hatinya dia bersyukur, tapi dia menghakimi. Dia bersyukur, tapi dia merendahkan yang lain. Bukan cuma itu. Dia berdoa, dia melayani, dia memberikan persembahan, tapi hatinya meninggikan diri. Tampilan boleh baik, tapi Tuhan melihat hati Bapak Ibu. Lalu pemungut cukai dia datang sama Tuhan, saya bisa mengimajinasikan pemungut cukai datang ke rumah Tuhan bertemu dengan yang orang Farisi itu, pasti dia nunduk. Karena apa? Karena dia tahu siapa dia. Dia datang sama Tuhan, doanya sederhana, dia cuma bilang, ya Tuhan, kasihanilah aku. Aku orang berdosa. Lalu di dalam Lukas 18 itu dikatakan Yesus bilang yang diampuni dan dibenarkan bukan orang yang udah hidup benar. Tapi kita memang harus hidup benar. Tapi dasar daripada itu semua adalah hatimu. Yang diampuni dikatakan di situ si pemungut cukai. Bisa ke gereja artinya ya. Bisa kita ke gereja tapi kita bisa jauh dari Tuhan. Tubuh kita bisa ada di gereja tapi kita jauh hidupnya dari Tuhan. Kita nggak punya hubungan baik dan membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, kita bisa dengar nih khotbah-khotbah,
Tapi seringkali kita memungkiri kuasa daripada kebenaran firman itu. Banyak orang menjaga kekudusan hidup, tapi gak menyadari bahwa hatinya sombong. Artinya sikap hati kita yang harus kita rubah. Ada amin Bapak Ibu? Yang pertama yang harus kita rubah ketika firman itu datang sama kita. Yang pertama harus kita rubah itu, yaitu cara berpikir kita. Apa yang Tuhan mau? Tuhan, engkau perlu apa? Tuhan, engkau mau apa? Hadapkan kepada Tuhan. Pikiranmu selaraskan dengan Tuhan. Datang sama Tuhan, bawa Tuhannya. Jangan bawa masalahmu. Jangan bawa pergumulanmu. Tapi Tuhannya dulu tampilkan di hadapanmu. Baru cerita dan curhat. Boleh gak cerita dan curhat sama Tuhan? Boleh banget. Kalau cerita sama curhat sama Tuhan gak akan kemana-mana ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua, bukan cuma cara berpikir, yaitu sikap hati kita yang harus diubahkan. Hari-hari ini kita percaya Oikos ini jemaatnya bertambah banyak. Tapi mari kebenaran firman pagi ini membuat kita menyadari bahwa kita hidup gak bisa begini terus. Menjadi orang yang sama, sakit hati dulu, sekarang, sampai selamanya. Kita gak bisa begini terus. Cuma datang ibadah, dengar firman, pulang, selesai. Tapi mari tangkap sesuatu dari setiap ibadah kita. Kebenaran firman-Nya itu memerdekakan kita. Ada amin. Kebenaran firman-Nya itu memulihkan kita. Jadi kalau kita sepakat sama Tuhan, kita mau diubahkan cara kita berpikir, kita mau sepakat sama Tuhan, kita mau merubah sikap hati kita, Tuhan pasti akan mengerjakannya dengan kebenaran firman-Nya. Ada amin. Mari saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Pemusik, WL, singer. Bapak, terima kasih. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala. Satu perubahan tidak mudah. Kita butuh menyiapkan mental kita untuk berubah. Sebab satu perubahan butuh yang namanya mengikis zona nyaman. Kalau mau berubah lebih baik, artinya ada yang harus kita lepaskan. Kesombongan kita, pikiran-pikiran yang selama ini bukan berasal daripada Allah. Sikap hati kita terhadap saudara kita, sikap hati kita dalam kehidupan kita, kita bawa kepada Tuhan pagi hari ini. Kita mau Tuhan rubahkan kami, ubahkan pikiran kami, ubahkan sikap hati kami Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kalau kita mau mengambil keputusan pagi hari ini, yang pertama bukan nanya, bukan ngomong, saya mau berubah. Atau karena apa saya berubah, atau untuk apa saya berubah. Tapi tanamkan dalam dirimu, bukan saja dirimu tapi diri saya juga, bahwa saya butuh firman untuk mengubahkan saya Tuhan. Firman kami butuhkan untuk mengubah diri kami Tuhan. Masalah kami bukan keadaan kami Tuhan. Masalah kami bukan kondisi, bukan keadaan lingkungan kami, keluarga kami, pasangan kami. Masalahnya adalah yang terutama Tuhan, kehidupan kami yang mau diubahkan. Pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami, biar kami selaraskan dengan Engkau ya Tuhan. Hari-hari ini jangan sia-siakan waktu ibadahmu. Jangan menganggap ibadah itu hanya sebagai rutinitas, sebagai ritual agamawi.
atau kewajiban kalau harus datang beribadah. Tapi ketika mau datang ibadah, ngomong sama Tuhan, Tuhan mau ngomong apa buat aku? Apa yang harus saya rubah Tuhan? Berfirmanlah Engkau pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk kebenaran yang Kau bukakan kepada kami. Setiap jemaat Tuhan, hamba-Mu juga Tuhan, menangkap sesuatu yang benar-benar merupakan nilai kekekalan dalam hidup kami, yaitu kebenaran-Mu. Tuhan, kalau kami mau sepakat pagi hari ini, ubah kami seturut dengan firman-Mu. Ubah pikiran kami seturut dengan pikiran-Mu. Ubah hati kami seturut dengan hati-Mu Tuhan. Agar ibadah kami tidak sia-sia Tuhan. Agar ibadah kami memiliki makna. Untuk merubah hidup kami menjadi semakin berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu limpah atas kami. Kebaikan kemurahan Tuhan mengikuti kami di sepanjang kehidupan kami. Bahkan firman-firman yang kami dengar bertahun-tahun, biarlah itu termatera dalam roh kami Tuhan. Kami menjadi pelaku, bukan saja cakap mendengar, bukan rutin mendengar, tapi kami cakap dalam melakukan, dalam menjalankan firman itu dalam kehidupan kami. Bentuk kami seturut dengan kehendak-Mu. Bentuk kami seperti apa yang Tuhan mau. Supaya pribadi kami pribadi yang benar diproses oleh kebenaran firman. Dan hidup kami mengandalkan Engkau seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, Bapa yang baik. Berkati Geraha Oikos ini Tuhan. Berkati setiap keluarga. Berkati setiap imam dalam keluarga. Berkati istri-istri yang berdoa sebagai tiang doa dalam keluarga. Berkati anak-anak kami Tuhan yang bekerja, yang studi. Berkati mereka. Jadikan mereka berhasil dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu tercurah atas Oikos ini. Kasih kemurahan Tuhan terus tercurah bagi jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Junkian yang sudah membagikan firman Tuhannya pada pagi hari ini. Biar firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kita pada pagi hari ini jadi rema dalam kehidupan kita. Menjadi kekuatan bagi kita, menguatkan iman kita untuk terus menjalani kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Sebelumnya dengan kasih saya mengundang Ibu Evi untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kami dengar pada pagi hari ini ya Tuhan, biarlah menjadikan kami ya Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terutama dalam keluarga kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Ibu Junkian yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkatilah pelayanannya Tuhan, memberkati kesehatannya, memberkati keluarganya, anak-anaknya, dan dimanapun Bu Junkian melayani, Tuhan menjadikan berkat buat semua orang yang ada. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang kami lakukan, baik kami sebagai pekerja, pengusaha, Tuhan memberkati. Biarlah ya Tuhan persembahan ini menjadi dupa yang harum
Tuhan memberkati persembahan ini, sucikan dan kuduskan, supaya persembahan ini dapat dipakai untuk pelayanan-Mu di tempat ini, dan biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami siap akan memberi ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Sekali lagi, bagai raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Terima kasih atas persembahan yang telah diberikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyimak beberapa pengumuman. Yang pertama, gereja akan mengadakan acara baptisan pada hari Minggu tanggal 14 September 2025. Untuk katekisasi akan dilakukan pada tanggal 17, 24, dan 31 Agustus. Jadi bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang akan dibaptis, yang rindu untuk memberikan diri untuk dibaptis, silakan untuk menghubungi Ibu Junkian di nomor WA yang tertera di layar kaca. Baik, sekian pengumuman untuk minggu ini, silakan Pak Joko. Baik, saudara diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Ada satu quote yang saya dapat dari khotbah hambanya tadi. Dan ini harus menjadi pegangan kita semua. Apa itu? Beribadah harus membuat aku berubah. Sekali lagi kita ngomong bersama-sama. 1, 2, 3. Beribadah harus membuat aku berubah. Amin. Itulah tujuan kita berubah. Itulah tujuan kita beribadah. Berubah jadi apa? Nah, dari manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Dari manusia yang berkarakter iblis menjadi manusia yang berkarakter Kristus. Itulah gereja ada. Tuhan ingin membuat kita anak-anaknya untuk berubah. Keluarga Kristus, visi misi kita apa? Menjadi keluarga Kristus yang bersaksi. Bukan melalui mulut kita, tapi melalui kehidupan kita. Kehidupan yang sudah berubah. Jadi khotbah lagi saya. Jadi jangan lupa, sudah berapa tahun kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa ribu kali kita beribadah? Sudah berapa persen
saudara saya berubah. Itu PR. Itu PR buat kita semua. Dari sekian ribu kita ibadah, harusnya semakin hari semakin berubah. Karakter Kristus harus semakin muncul dan semakin muncul. Sehingga hidupku menjadi kesaksian yang hidup dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Amin. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri pada kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau telah berbicara melalui hamba-Mu, Tuhan. Kami tahu itulah isi hati-Mu. Engkau selalu merindukan, menginginkan setiap kami orang-orang yang mengaku menjadi anak-anak-Mu memiliki karakter-Mu sendiri. Seperti seorang anak yang memiliki karakter bapaknya. Kami tahu itu tidak mudah. Tapi ketika kami mau Tuhan, maka kami tidak bergumul sendiri. Tetapi ada Roh Kudus yang akan memampukan setiap kami untuk selalu berkata tidak terhadap segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami setiap jemaat Tuhan, setiap hari kami terus mau belajar untuk menyangkal diri dan memikul salib. Untuk mengatakan tidak terhadap segala sesuatu, entah itu pikiran, keinginan, tujuan hidup, perkataan, perilaku yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu dan mengubahnya. Segala apa yang kami lakukan, kami belajar, biarlah sesuai dengan surga saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu, tambah-tambahkan hikmat marifat daripada Engkau, pakai dia kemanapun Kau utus hamba-Mu ini. Di sana juga menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami pulang dari tempat ini, biar perkataan-perkataan yang disampaikan melalui hamba-Mu terus terngiang dalam hati kami. Tujuan kami ibadah, supaya kami berubah. Untuk semakin hari, semakin putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dia menjadi yang sulung bagi kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami, dan akan pulang dari tempat ini. Biar kiranya segala berkat-Mu Tuhan terus menyertai setiap kami. Cuma dikasih Tuhan, kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, penyertaannya, perlindungannya, pemeliharaan yang sempurna atas kita semua. Kasih Tuhan biarlah terus menyala-nyala dalam hati-Mu, dalam hatiku. Sehingga setiap kegiatan gereja tidak hanya menjadi sebuah kegiatan rohani, tapi sungguh-sungguh menjadi ungkapan cinta kasih kita kepada Tuhan. Sehingga semua yang kita lakukan di tempat ini didasari oleh kasih kepada Tuhan. Dan kasih sama tetap terus menyala dalam hati kita. Dan Roh Kudus akan terus menuntun kita, memimpin kita, memberikan kemenangan bagi kita, untuk dimampukan kita untuk menyangkal diri dan pikul salib. Sehingga dirimu, diriku, kita semua akan terus diubah semakin hari menjadi seperti Kristus. Biar segala berkat ini turun atas kita, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus berkat disurahkan. Kita semua yang terima, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.